Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Lawai Ponggas, Jumat 24 Juli tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan untuk setiap kasih dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema kita pada hari ini datang untuk melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jika kepada kita dipertanyakan suatu pertanyaan, apakah saudara lebih suka dilayani atau melayani? Apakah jawaban saudara? Banyak orang yang lebih ingin untuk dilayani saja dan mungkin hanya sedikit yang memilih untuk melayani. Mengapa lebih banyak untuk memilih untuk dilayani? Ya mungkin karena merasa punya kedudukan, jabatan, atau merasa mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain, atau bahkan mungkin karena merasa seorang pemimpin. Sehingga kalau datang dan mengikuti acara-acara tertentu, bahkan acara-acara kerohanian seperti ibadah, selalu ingin duduk saja, duduk manis dan dilayani. Dan bahkan kalau ada sesuatu hal yang kurang pas menurut hatinya akan memberikan komentar-komentarnya. Ada pula yang enggan dan tidak mau capek atau bahkan tidak mau pakaiannya kotor. Artinya tidak mau berkorban. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini dalam Markus 10 ayat 45 yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri adalah raja di atas segala raja, rela meninggalkan segala tahta kerajaannya dan segala kebesarannya, kemahakuasaannya, turun ke dunia, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk menebus kita dari segala dosa dan kematian. Dia rela mati di kayu salib dan bangkit kembali demi keselamatan manusia, orang-orang yang dikasihinya. Sesungguhnya siapalah kita manusia ini? Kita hanyalah memperoleh segala sesuatu yang kita punya sekarang ini hanya karena pemberian Tuhan semata. Bahkan kita semua adalah orang berdosa. Tidakkah selayaknya kita saling melayani dan mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan? Melayani bukan hanya di gereja, tetapi di semua tempat, dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, ataupun di masyarakat. Yesus sendiri menunjukkan bahwa kebesaran sejati itu tidak terletak pada jabatan, kedudukan, kekuasaan, atau status sosial, ataupun penghormatan. Tetapi kebesaran sejati dalam kerajaan Allah diukur dari kerendahan hati untuk melayani, bukan dari kekuasaan yang menuntut untuk dilayani. Yesus memberikan teladan tertinggi dengan datang ke dunia ini bukan untuk menerima penghormatan, melainkan untuk mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia tanpa memandang rupa. Konsep dunia sering kali menyamakan kekuasaan dengan hak untuk dilayani dan dituruti. Dan banyak orang mau melayani dengan memandang rupa atau karena ada sesuatu hal yang diharapkan dan mau melayani apabila ada imbalan jasa yang akan diterima. Namun ada juga yang melayani karena ketulusan hati yang ingin bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui pelayanannya. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadikan pelayanan itu sebagai gaya hidup dan melekat dalam hidup kita. Karena Yesus telah terlebih dahulu melayani kita. Marilah kita melayani Dia dan melayani sesama tanpa memandang rupa. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita harus rela mematikan rasa ego dan kesombongan dalam diri kita untuk melayani. Kita harus tahu dan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu dan kepada siapapun kita melakukannya, biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan.
bukan dengan terpaksa atau supaya kita dipuji, dihormati, dan mempunyai tempat tertinggi di dalam dunia ini, atau hanya sekedar untuk melaksanakan tugas atau rutinitas yang harus kita laksanakan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada hari ini, bahwa kami harus bersedia dan rela untuk melayani tanpa memandang rupa, tanpa terpaksa, tanpa ada sesuatu hal yang harus kami harapkan. Tetapi kami boleh melayani sesama, melayani Tuhan, karena Engkau ya Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami. Engkau rela turun ke dalam dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba, mati disalibkan untuk menebus kami dari segala dosa dan kematian. Ya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya bahwa jika kami mau melayani sesama kami juga telah melayani Engkau. Jika kami melayani dengan hati tulus, dengan ikhlas tanpa paksaan, kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah datang ke dunia ini dalam Yesus Kristus untuk menebus kami dari segala dosa dan kematian. Tuhan, dalam satu hari ini kami juga berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun kami melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga senantiasa mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, bahkan yang menjalani pengobatan secara rutin dan menjalani proses pemulihan pada saat ini. Tuhan, tolonglah mereka, berikan kesembuhan, berikan semangat, berikan pengharapan bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu. Berkati setiap tim medis dan orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi tenaga yang memberikan pengobatan kepada orang-orang yang sakit sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, yang mengalami duka yang mendalam, yang mengalami persoalan-persoalan hidup, dan yang menantikan segala sesuatu yang mereka harapkan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan, dan Engkau yang memberikan penghiburan. Tuhan, berkati seluruh pelayanan gereja-Mu, berkati seluruh hamba-Mu, Engkau yang mengurapi mereka, dan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan mereka. Berkati juga tim multimedia kami Tuhan, supaya tetap semangat dan sukacita. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap semangat menjalani hari-hari ini, dan mari kita saling melayani.